Jadi kalau kita lihat ini kita situasi krisis gitu ya, kita bisa melihat kualitas kepemimpinan itu seperti apa gitu. Jadi kita bisa melihat pemimpin yang baik di tengah krisis, pemimpin yang buruk juga di tengah krisis. Nanti kita akan lihat di akhir krisis itu Pak Jokowi ini termasuk yang baik atau yang buruk gitu ya. Nah, dalam hal transparansi saya pikir justru disitulah pentingnya dalam situasi krisis itu dibutuhkan oleh publik. Kenapa? Karena tanpa informasi yang clear, tanpa informasi yang jelas, publik tidak bisa memperkirakan situasinya itu segawat apa sih. Mereka tidak bisa mengukur kira-kira saya harus melakukan apa. Nah, ini kan justru blunder gitu. Justru di tengah krisis mestinya sikap yang transparan, bukan berarti kalau dalam kasus corona ini membuka data-data pasien, identitas detail itu memang tapi tidak adalah boleh, kan, ya? Ini bersikap transparan dalam hal situasi yang sebetulnya terjadi seperti apa. Apakah pasiennya itu betul-betul yang positif itu hanya sekarang 69 atau jauh lebih besar daripada itu. Kalau lebih besar daripada itu, kenapa di-courting angka-angkanya gitu. Padahal kalau menurut beberapa informasi yang memang ini informal karena dari lembaga-lembaga internasional dan segala macam, angkanya jauh lebih daripada itu. Ada suratnya, ada dokumennya, dan ini kenapa harus ditutup gitu? Apakah ini sebuah prestasi bahwa Indonesia ini angkanya masih kecil, sementara kita mengorbankan resiko yang dimiliki, yang dihadapi oleh publik secara luas gitu. Jadi kalau menurut saya sikap untuk membatasi informasi itu justru kekeliruan. Gitu. Itu akan mengurangi sense of crisis dari publik. Harusnya kalau situasinya gawat, sebut aja gawat. Kalau ya ini sebetulnya biasa bisa kita hadapi secara cepat. Tapi kan yang terjadi tidak seperti itu. Jadi harus dibatasi. Kalau kita bandingkan sedikit lah ya, di Taiwan misalnya itu informasinya cukup detail. Jadi saat kasus pertama, dia terkena di mana? Katakanlah di sebuah angkutan publik yang dari jalur X ke Y gitu ya. Jam berapa? Itu ada tracingnya. Jadi orang bisa paham, oh kira-kira di sini ini terpapar. Jadi dia akan lebih berhati-hati. Di tengah wabah COVID-19 di tanah air, Presiden Joko Widodo belum berpikir untuk melakukan lockdown atau isolasi wilayah di Indonesia. Di sisi lain, Presiden telah menegaskan akan membatasi penyampaian informasi terkait virus corona di tanah air demi menghindari terjadinya keresahan dan kepanikan di masyarakat. Sementara dalam sebuah komunikasi, transparansi adalah kunci. Yang justru didesak adalah bagaimana keterbukaan dan transparansi informasi yang dibarengi dengan tindakan nyata terkoordinasi lintas instansi serta tindakan antisipatif lainnya yang bisa menenteramkan publik. Mengingat karena virus ini sudah menjadi pandemi global. Perang melawan corona yang akan kami bahas dalam editorial view bersama 3 narasumber yang sudah hadir. Yang pertama, Revolusi Riza, Kepala Peliputan CNN Indonesia TV. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan ada Mas Wahyu Daniel, pemimpin redaksi cnbcindonesia.com. Mas Daniel, terima kasih. Selamat malam. Dua tuan rumah sudah hadir hari ini. Di tengah-tengahnya ada Mas Budi Setiarso, pemimpin redaksi Koran Tempo. Terima kasih Mas Budi sudah hadir. Ya, kita baru saja mendengar bahwa hari ini juru bicara penanganan kasus corona juga mengumumkan ada 35 kasus baru. Artinya dari 34 kemarin, hari ini tambahan 35. Bisa dikatakan ini cukup cepat begitu, tapi kemudian seolah-olah pemerintah melalui Presiden Jokowi tadi menyampaikan bahwa ada pembatasan informasi yang harus disampaikan ke publik. Ini salah satu alasannya untuk supaya tidak ada kepanikan. Tapi di sisi lain transparansi juga dituntut. Saya ke Mas Budi dulu, bagaimana kemudian memahami ini? Apa sih yang sebenarnya dipikirkan, suasana kebatinan dari Presiden Jokowi masih menimbang-nimbang mana yang penting, mana yang tidak, atau seharusnya bagaimana sih? Jadi kalau kita lihat ini kita situasi krisis gitu ya, kita bisa melihat kualitas kepemimpinan itu seperti apa gitu. Jadi kita bisa melihat pemimpin yang baik di tengah krisis, pemimpin yang buruk juga di tengah krisis. Nanti kita akan lihat di akhir krisis itu Pak Jokowi ini termasuk yang baik atau yang buruk gitu ya. Nah, dalam hal transparansi saya pikir justru disitulah pentingnya dalam situasi krisis itu dibutuhkan oleh publik. Kenapa? Karena tanpa informasi yang clear, tanpa informasi yang jelas, publik tidak bisa memperkirakan situasinya itu segawat apa sih. Mereka tidak bisa mengukur
kira-kira saya harus melakukan apa. Nah ini kan justru blunder gitu. Justru di tengah krisis mestinya sikap yang transparan, bukan berarti kalau dalam kasus corona ini membuka data-data pasien. Identitas detail itu memang tapi tidak adalah boleh kan, ya? ini bersikap transparan dalam hal situasi yang sebetulnya terjadi seperti apa. Apakah pasiennya itu betul-betul yang positif itu hanya sekarang 69 atau jauh lebih besar daripada itu. Kalau lebih besar daripada itu, kenapa di courting angka-angkanya gitu. Padahal kalau menurut beberapa informasi yang memang ini informal karena dari lembaga-lembaga internasional dan segala macam, angkanya jauh lebih daripada itu. Ada suratnya, ada dokumennya, dan ini kenapa harus ditutup gitu. Apakah ini sebuah prestasi bahwa Indonesia ini angkanya masih kecil, sementara kita mengorbankan resiko yang dimiliki, yang dihadapi oleh publik secara luas gitu. Jadi kalau menurut saya sikap untuk membatasi informasi itu justru kekeliruan. Gitu. Itu akan mengurangi sense of crisis dari publik. Harusnya kalau situasinya gawat, sebut aja gawat. Kalau ya ini sebetulnya biasa bisa kita hadapi secara cepat. Tapi kan yang terjadi tidak seperti itu. Jadi justru dibatasi. Kalau kita bandingkan sedikit lah ya, di Taiwan misalnya itu informasinya cukup detail. Jadi saat kasus pertama, dia terkena di mana? Katakanlah di sebuah angkutan publik yang dari jalur X ke Y gitu ya. Jam berapa? Itu ada tracingnya. Ada tracingnya. Jadi orang bisa paham, oh kira-kira di sini ini terpapar. Jadi dia akan lebih berhati-hati. Di Singapura juga sama. Tidak sedetail Taiwan, tapi rasanya itu lebih transparan lah. Jadi kita bisa melihat si X kasus pertama ini cowok, kemudian usianya berapa, dirawat di rumah sakit mana, kemudian dia imported atau tidak gitu. Jadi orang bisa memperkirakan resikonya kita itu seperti apa. Dia bisa mengambil keputusan yang lebih tepat lagi. Apalagi kalau kita contoh lagi di Singapura, pemerintahnya sudah menyiapkan semuanya gitu. Nah kalau kita bandingkan, kita di rumah sakit aja ya, beberapa pasien itu kan justru ketika mereka misalnya merasa sesuatu yang ada nggak beres, dia perlu lagi, tesnya tidak dilakukan misalnya. Kita bisa melihat sampai minggu lalu itu tesnya baru di bawah 1.700 untuk penduduk yang sekian juta. Bandingkan lagi dengan Singapura itu yang dites semakin banyak. Gitu. Nah kalau semakin banyak dites, kan semakin kemungkinan positif mungkin tinggi. Tapi itu ya menggambarkan situasi yang sebenarnya. Nah kalau angkanya sedikit tapi sebenarnya tesnya baru sedikit, nah resikonya jadi lebih besar buat publik. Mas Revo, konsekuensinya apa sih kalau kemudian menyunat informasi seperti ini? Apa yang dikhawatirkan sebenarnya? Komunikasi apa yang seharusnya? Ya, memang harus diakui bahwa minggu ini komunikasinya jauh lebih baik dibanding minggu sebelumnya. Tapi kan begini, publik ini di Indonesia ini sebenarnya sudah terlanjur. Kita ini kan bertanya-tanya soal corona sudah lama kan. Dari awalnya Desember, Januari, Februari, sampai kemudian, nah sepanjang Januari, Februari itu kan pemerintah kita seolah-olah ini meremehkan lah isu corona ini. Padahal sudah mulai di beberapa negara sudah mulai melakukan penanganan antisipasi gitu. Nah ketika masa-masa itu kan yang muncul justru kan beberapa komentar-komentar yang sebenarnya tidak perlu kan. Ada beberapa hal yang justru kita publik akhirnya melihat, sampai kemudian masyarakat internasional dan publik di Indonesia juga bertanya-tanya kan, sebenarnya ada nggak sih corona ini? Kita kalau ini sebelum tanggal 2 ya. Justru yang menyebar justru informasi-informasi hoax begitu ya, yang kemudian pada waktu itu karena masyarakat. Kalau saja pada waktu masa sebelum prakrisis itu pemerintah sudah melakukan antisipasi, jadi sudah dipetakan nih, kalau misalkan Indonesia corona itu masuk, pemerintah akan melakukan A, B, C, kan sudah bisa dilakukan pemetaan dan mitigasinya seperti apa. Tapi pada waktu itu kita tidak memperoleh informasi apa-apa. Publik bertanya-tanya, apakah kita ini ada corona atau enggak. Tapi kemudian apalagi ada insentif untuk penerbangan dan segala macam. Betul, pada waktu itu. Yang difikirkan hanya kepentingan-kepentingan ekonomi. Nah, ketika tanggal 2 akhirnya ada positif corona, baru kemudian kita terlihat itu pada waktu minggu lalu itu. Kita tergagap-gagap. Gitu. Akibatnya apa yang sekarang ini? Kita makin ke sini orang sudah terlanjur
bener nggak sih ini sudah kita tadi kan mempertanyakan apakah ada sunat informasi gitu kan, disunat atau enggak informasi. Padahal ya kita tidak tahu ya apakah memang informasi itu disunat atau enggak. Dalam kasus ini memang bisa saja pemerintahan saat ini berpikir ada dampak misalnya ekonomi akan anjlok kalau misalkan ada kepanikan itu terjadi gitu kan. Dan memang mungkin nanti Mas Wahyu Daniel dari CNBC kan bisa menganalisa lebih jauh gitu. Kemarin pasar saham sempat di stop sementara ya Mas ya. Kemudian harga saham kita juga turunnya lumayan nih gitu kan. Dolar juga naik gitu. Naiknya lumayan cukup cepat gitu. Ada kekhawatiran ke sana, tapi sebaiknya dalam kasus krisis seperti ini sudah terjadi dan angkanya eksponensial kan. Dari 2 menjadi berapa itu? 19. Ya, 19, 34, sekarang 69 gitu kan. Kemudian sudah ada korban yang meninggal. Ada kabar bahwa 2 orang balita. Terus ada isu pula yang kabur dari isolasi. Jadi artinya semakin banyak informasi yang memang ya ini butuh penanganan yang jauh lebih serius gitu. Nah, informasi seharusnya diberikan secara transparan karena ini akan mempermudah tracing. Dan kemudian kita semua ini akhirnya tahu apa sebenarnya yang harus kita lakukan bersama-sama. Kalau memang tagar yang beredar selama ini adalah bersatu melawan corona, ya yuk kita bersatu sama-sama. Tapi pemerintah sudah harus tahu sebagai lembaga yang memang kita tunjuk bersama-sama untuk memimpin penanganan ini, kita harus tahu kita harus ngapain gitu kan. Apakah misalnya kita tidak boleh hari ini oke lah ya, pusat-pusat keramaian besok tempat wisata akan ditutup. Tapi ini kan sudah berlangsung berapa hari? 2 minggu setelah ada positif tanggal 2, sekarang tanggal 13 gitu, udah 11 hari berikutnya gitu. Kenapa tidak dari hari pertama misalnya? Kemudian bagaimana kita semua bertanya-tanya, bagaimana dengan transportasi publik? Cukup aman nggak nih? Sementara kita tetap harus bekerja kan, tetap harus datang ke kantor. Nah, himbauan-himbauan atau protokol-protokol seperti apa gitu yang harus kita lakukan. Mungkin informasi-informasi seperti itu juga yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain informasi-informasi praktis ya, kalau misalkan terkena corona harus gimana, kemudian siapa yang akan menanganinya, kemudian informasi lainnya itu kalau yang tadi dikatakan Mas Budi, pasien nomor 1 dia tinggal di sini, dia pernah ke sini. Jadi artinya orang-orang yang pernah bersentuhan dengan dia itu akan aware gitu kan, aware dia akan harus ngapain. Self preventifnya juga jalan dengan sendirinya begitu. Ini apakah kemudian perlu ditutup sekolah? Kan sekarang ini keputusan menutup sekolah baru dari masing-masing sekolah sendiri masing-masing. Gimana dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya seperti itu. Menyambung dari Mas Revo tadi, Mas Wahyu, konsekuensi logisnya adalah pertimbangan ekonomi begitu. Stimulus juga sudah dilakukan ya. Kemarin kita lihat beberapa sudah dikeluarkan kebijakan-kebijakan. Tapi apakah itu yang dipertaruhkan sehingga ada batasan-batasan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat? Ya kalau yang saya lihat di market memang ekonomi itu sulit untuk dihindari dampaknya akibat corona ini kan. Karena kan kita memang sangat bergantung sama luar. Kayak misalkan Wall Street turun, pasti ISG turun gitu kan. Apa yang terjadi di luar itu pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Nah, makanya ISG itu kemarin bisa dibilang lah pekan ini pekan yang kelam gitu. Dari 5.800 sekarang ditutup jadi 5.900 jadi 4.800 itu turunnya cukup dalam meskipun rupiah turunnya ya sosok nggak begitu karena lumayan dijaga sama BI. Tapi memang saat ini bukan itu yang sebenarnya diharapin, bisa bukan soal ekonomi aja, tapi bagaimana pemerintah bisa menahan dampak dari penyebaran corona. Karena ini kan kalau misalnya ini semakin meluas dan kayak tadi dibilang Mas Revo sama Mas Budi itu ada informasi yang disembunyikan, tiba-tiba nanti meledak, dan pemerintah juga tadi Pak Jokowi bilang kita kenapa silent sih karena takut dampak ekonomi makin luas. Tapi sebenarnya market juga, para investor juga ngelihat apa sih yang dilakukan pemerintah untuk menahan penyebaran corona. Seperti apa yang dilakukan sama Cina. Cina ini kan sekarang udah mulai berkurang kasus-kasus baru coronanya. Rumah sakit darurat sudah ditutup dan akhirnya saat ini meskipun bursa Shanghai-nya turun tapi turunnya tidak terlalu dalam karena melihat sudah membaiklah kondisinya. Demikian juga dengan Korea Selatan bahkan
tadi baru saya baca jumlah orang yang terinfeksi barunya itu lebih rendah dibanding orang yang sembuh. Jadi orang yang sembuh sekarang udah lebih banyak karena mereka melakukan tindakan preventif. Nah itu juga membuat market itu lebih confidence dan mungkin sekarang ada muncul lagi kan vaksin-vaksin kan. Mungkin market kan juga masyarakat ekonomi kan menunggu berita itu kan seperti apa. Nah itu juga bisa menimbulkan sentimen-sentimen positif di market. Ya mungkin kita berharap bahwa pemerintah tuh lebih serius sih. Kayak tadi dibilang sama kedua pembicara ini lebih serius bagaimana cara meredam penyebaran corona yang lebih serius supaya tidak menyebar. Sebenarnya yang diuntungkan yang menguntungkan Indonesia, ini kan Cina sudah melewati masa ini ya, udah mulai ini nih kelihatan lah setelah naik recovery udah mulai gitu. Beberapa tempat yang lain juga sudah gitu kan. Nah di beberapa sudah duluan nih outbreaknya di Italia di mana-mana udah mulai duluan. Harusnya Indonesia belajar dari sana. Karena kalau misalkan Cina misalkan kasus pertama Desember, kemudian dia berapa lama nih? Kalau ini kan bilang 90 hari ya. Harusnya kalau Indonesia sudah bisa belajar dari tempat-tempat harusnya lebih cepat dong. Ada Singapura yang bisa kita contoh, ada Vietnam yang bisa kita contoh. Filipina yang baru. Ada beberapa tempat-tempat yang sebenarnya bisa kita contoh lah keberhasilannya. Tinggal ciplak aja. Terus di situ kan kuncinya bagaimana pemerintah merencanakan dan mengambil langkah-langkah yang terukur gitu kan. Italia itu dengan cepat kan langsung nutup lockdown nutup beberapa kota yang memang pertumbuhan pasiennya itu sangat cepat gitu. Artinya kemudian langkah lockdown ini juga mesti harus dipikirkan apakah ini cukup strategis, bagaimana mengunci atau mengisolasi penyebaran ini juga tidak semakin masif. Intinya jangan dipikir efek ekonomi karena itu sebenarnya second ya. Yang pertama itu keselamatan publik itu seperti apa. Memang tidak hanya soal mengunci dan mengisolasi saja, ada pertimbangan lain mungkin soal kesehatan, bagaimana pendidikan dan segala macam. Tapi dijawabnya nanti. Kita akan break dulu. Layar Demokrasi akan kembali usai ini. Ya, kita kembali ke diskusi kita malam ini. Kalau tadi kita bicara bagaimana kemudian langkah lockdown ini menjadi satu-satunya cara agar kemudian kasus ini tidak menyebar, diisolasi di satu tempat di Indonesia saja begitu. Tapi kan ini social safety-nya juga harus dipikirkan. Ada pendidikan, kesehatan dan juga suplai makanan. Kalau kita berkaca ke Vietnam kemarin, waktu sebelum di lockdown pemerintah sudah menyuplai makanan buat masyarakatnya. Indonesia bisa sampai di tahap itu nggak? Saya ke Mas Wahyu dulu. Wah, kalau dibilang untuk sampai tahap lockdown itu ya, lockdown ya mungkin bisa dilakukan, tapi memang harus dipersiapkan secara matang ya. Mungkin tapi itu merupakan suatu cara karena beberapa negara memang berhasil melakukan menahan penyebaran virus corona lewat lockdown gitu kan, supaya penyebarannya tidak masif dan akhirnya semua normal lagi, pelan-pelan sembuh mungkin tapi intinya tidak ada penyebaran baru lagi gitu kan. Nah mungkin itu bisa memulihkan kondisi ekonomi seperti sedia kala seperti saya tadi bilang yang terjadi di Cina. Cina itu kan melakukan lockdown besar-besaran terutama di Wuhan, Hubei yang jadi pusat penyebaran virus corona dan akhirnya sekarang ya pelan-pelan sudah berkurang, malah sekarang virus corona baru di Cina itu adalah imported case, maksudnya orang yang tertular di luar negeri gitu kan. Nah perlahan bahkan sekarang udah mulai tadi pabrik-pabrik di beberapa provinsi sudah bilang bakal mulai beraktivitas karena kan ya memang tadi yang seperti saya sampaikan sebelum memang corona penyebarannya dulu yang harus dikunci supaya nanti semuanya kembali normal lagi, ekonomi akhirnya bergerak. Kalau memang dibiarkan seperti sekarang saya ngerinya kan tiba-tiba nanti memperluas, kalau misalnya makin luas ekonominya malah makin terganggu seperti cadangannya kalau hitung-hitungan suplai makanan atau secara ekonomi ini cukup nggak sih Mas kalau dilihat kondisi seperti sekarang? Nah tadi kan juga pemerintah sudah mengeluarkan beberapa stimulus ekonomi. Salah satunya adalah kemudahan impor bahan-bahan baku dari luar negeri karena selama ini industri-industri khususnya industri manufaktur di dalam negeri itu kekurangan bahan baku karena Cinanya lumpuh. Nah sekarang Cinanya ini udah mulai beraktivitas lagi gitu kan, mulai beraktivitas lagi, akhirnya mungkin kita berharap bahan baku udah mulai normal, tapi itu mungkin masih butuh beberapa bulan ya. Tapi pemerintah sudah mengeluarkan aturan-aturan untuk mempermudah impor bahan baku untuk kebutuhan industri supaya ekonominya
supply sih, terutama supply-nya jangan sampai nanti misalkan pajak PPh 21, PPh 25-nya itu sudah ditanggung pemerintah, akhirnya daya beli naik, tapi yang mau dibeli nggak ada karena bahan bakunya nggak ada kan. Sementara kita industri dalam negeri itu harusnya jangan gara-gara corona baru dibangun, harusnya dari dulu-dulu tuh harusnya udah dibangun industrinya gitu kan. Tapi sekarang kan akhirnya terasa karena ada corona, nggak ada bahan baku dari luar, akhirnya kita sekarang merasakan bagaimana penderitaan para industri-industri manufaktur ini ya. Saya berharap sih memang ada ya kayak tadi pemerintah serius dulu bagaimana cara penanganan corona tadi supaya ekonominya juga nggak mungkin ya berdampak, pasti berdampak karena kita terlalu bergantung sama negara luar. Tapi maksudnya jangan sampai dia menyebar malah jadi bumerang buat kita sendiri. Masih layak nggak Mas Budi stimulus-stimulus secara ekonomi ini dimainkan oleh pemerintah? Iya, saya pikir seberapa tertib nanti itu? Kalau stimulus-stimulus yang disiapkan sebelumnya itu kan memang untuk menangkal efek atau dampak ekonominya kan. Sebenarnya itu memang ya mungkin penting tapi mungkin tidak sekarang gitu. Misalnya kayak memberi insentif kepada waktu itu pariwisata dan segala macam. Sekarang dalam situasi seperti ini di hampir semua negara kan membatasi mobilitas orang. Pergerakan manusianya. Nah, kita kok malah membuka gitu kan. Ini kan seperti ya anomali gitu. Dan tidak membantu untuk mencegah penyebaran yang lebih luas gitu. Tapi saya pikir mungkin penting tapi tidak sekarang gitu. Nanti setelah kita bisa mengatasi situasinya sedemikian rupa sehingga penyebarannya memang kita pastikan sudah tidak meluas lagi, nah bolehlah stimulus ekonomi disiapkan sekarang boleh, tapi ya nanti untuk eksekusinya gitu. Jadi sekali lagi tadi sih saya dalam banyak hal saya tidak setuju dengan pernyataan Presiden Trump. Trump. Tapi dalam hal bahwa dia mementingkan keselamatan warganya jauh lebih penting daripada mempertahankan pertumbuhan ekonomi itu ya, menurut saya itu pernyataan yang benar gitu bahwa sekarang ini sudahlah kita ngatasi dulu krisisnya, lindungi masyarakatnya dengan bersikap transparan, dengan mungkin pembatasan keramaian. Saya pikir masyarakat maklum ya bahwa ini adalah demi kepentingan mereka juga. Dan tidak kalah penting adalah tes yang sebanyak-banyaknya. Karena begitu tes sangat sedikit, kita tidak bisa tahu seberapa banyak sih penyebaran virus corona itu di Indonesia gitu. Jadi ya, dan yang tidak kalah penting adalah ya koordinasi yang jauh lebih baik. Kalau kita lihat lembaga begitu ya. Kita lihat kan antara kepala daerah satu dan yang lain berbeda dengan yang pusat, antara satu lembaga dan yang lain juga agak berbeda. Bahkan sekarang BIN mulai bicara sendiri-sendiri yang katanya nanti puncak corona pada bulan Ramadan. Mei gitu ya, dan masa inkubasi saya yang bingung juga ini BIN wewenangnya apa untuk bicara corona gitu. Padahal BIN ini kan sebuah lembaga yang memang harusnya informasinya diserahkan kepada presiden gitu. Tapi justru ketidaktertiban atau ketidakharmonisan komunikasi ini yang membuat orang panik. Bukan kalau kita bersikap transparan, kita sudah dapat kita sudah ada 150 yang positif. Bahkan kalaupun angkanya meningkat, mungkin orang nggak panik selama pemerintah kita firm. Tapi kalau silang kata, sengkarut, morat-marit, ya itu yang membuat masyarakat publik semakin bingung gitu ya. Sudah tidak ada transparansi, kalaupun bersuara juga semakin membingungkan. Gimana Mas Revo? Apa fokusnya sekarang? Tracing menjadi yang paling penting? Jadi yang paling penting sekarang itu kan gini, kita bertindak itu kan basisnya data sebenarnya. Nah sementara datanya sendiri kita masih ragu-ragu kan. Apakah benar hanya 69? Karena yang dites baru segitu. Nah masalahnya kemarin sampai hari ini sebenarnya, tes itu kan hanya dilakukan oleh Balitbangkes. Balitbangkes tidak menggandeng lembaga lain. Padahal ada lembaga lain yang bisa melakukan tes untuk corona. Nah baru tadi diumumkan bahwa per Senin besok akan Balitbangkes akan memperluas. Pemerintah akan memperluas tes ini dengan menggandeng BBTKL, kemudian laboratorium di Unair, dan kemudian lembaga Eijkman. Tapi baru Senin besok. Padahal seharusnya nih keroyokan seperti ini harus dari kemarin-kemarin, dari bulan Januari lah gitu ya. Januari itu harus dikeroyok gitu. Tidak mungkin hanya ditangani oleh satu dengan negara seluas ini dengan penduduk sebesar ini. Numpuk jadinya datanya. Numpuk dan lama kan artinya. Kalau kita misalkan data itu sudah dimiliki, artinya dengan berbasis data yang tepat,
penanganannya jadi lebih maksimal ya. lebih tepat. Apakah perlu lockdown? Di mana fokusnya? Kalau misalkan ditutup daerah mana? Karena datanya ada. Kalau sekarang ini kan kita masih mengawang-awang kan, bahwa oke lah hari ini sudah mulai ini ya, tapi harusnya proses pengetesan ini diperluas lagi. Karena ini kan praktis hanya 4 lembaga nanti yang akan melakukan tes. Untuk kota, untuk provinsi 34, kota berapa ratus gitu. Nah ini dulu sebenarnya yang harus dipersiapkan. Setelah itu baru kalau udah ketahuan ini ada kasusnya berapa, kan kita sekarang masih bertanya-tanya. Kita semua ini kan masih menduga bahwa ini ada masih gunung es saja, ini kita belum tahu di dalamnya seperti apa. Itu. Jadi semakin banyak tes, semakin besar kemungkinan positif. Nah kalau kita mengurangi jumlah tesnya, ya mungkin angkanya kecil, tapi kita tidak bisa melihat ngontrol yang lebih besar lagi gitu. Itu saya kira hal-hal seperti itu yang mesti harus di-clearkan. Jadi Mas Wahyu gimana, bagaimana melihat ini lockdown atau tidak, atau bagaimana? Ada pertimbangan secara ekonomi? Ya kalau kita lihat mungkin harus dipetakan dulu klaster-klasternya kayak yang dilakukan oleh Singapura. Singapura itu kan kalau kita lihat ada peta-petanya tuh, klaster ini, klaster ini. Jadi orang tuh, dan mereka juga masif tesnya gitu kan, tesnya masif. Bahkan tadi saya juga baca, kan udah kalau di Indonesia itu masih 3 hari keluar tesnya. Jadi itu udah telat, kadang-kadang orang sudah, ya mohon maaf misalkan dia udah tiba-tiba kritis atau gimana karena tesnya belum keluar gitu kan. Saya baca kalau misalnya di Jepang tuh saya baca mungkin ada yang sampai kurang dari 1 jam udah keluar tesnya. Bahkan di Amerika mereka sudah mau menggandeng satu perusahaan asal Swiss yang katanya itu hasil tesnya bisa keluar dalam 3,5 jam. Mungkin itu bisa dilakukan Indonesia juga gitu kan. Tadi kan juga Trump ngomong kan dia nggak peduli pasar sahamnya turun, yang penting adalah keselamatan masyarakatnya, bagaimana mengontrol penyebaran virus corona gitu kan. Nah itu mungkin bisa dilakukan sampai Indonesia secara besar-besaran supaya tahu gitu klaster-klaster mana sebenarnya yang jadi pusat penyebaran virus corona di Indonesia, khususnya di Jawa gitu ya. Jadi orang-orang tuh yang memang tidak positif gitu mungkin bisa menghindari klaster-klaster itu. Jadi mereka tahu gitu, kita tahu titik-titiknya di mana aja supaya penyebarannya itu tidak terlalu luas dan ekonomi juga tidak terlalu besar dampaknya, karena kita tahu jangan sampai terulang hal-hal yang tidak kita inginkan, misal masyarakat panik gitu kan, tiba-tiba menyebar terlalu luas, itu kan justru menyengsarakan masyarakat sendiri dan pemerintah juga makin susah gitu kan. Bagaimana suplai barangnya ada gak, misalkan tiba-tiba ada panik atau segala macam gitu kan. Konsekuensi logisnya tentu ada dari segala aspek, tapi kemudian bagaimana komunikasi, koordinasi antar lembaga di pemerintah itu sendiri, bagaimana bisa membuat publik ini tentram, tidak ada lagi hal-hal yang membuat resah sehingga aspek kepanikan tadi ini tidak muncul. Jangan denial juga, jangan denial terhadap fakta-fakta, terkontrol ininya, statement-statementnya. Misalnya tidak ada lagi misalnya pejabat yang mengatakan susu kuda liar ini. Meskipun untuk bercanda tapi mungkin itu udah mulai dihilangkan ya. Jangan ada lagi statement-statement. Tes itu penting, Fer. Tes itu menjadi penting karena ini juga menjadi dasar nanti penanganannya apa. Ini kan kita sekarang DBD juga lagi KLB. Nah, tes itu penting karena jangan sampai orang panas kemudian dikira DBD ternyata corona atau sebaliknya. Ini penting. Jadi makanya yang harus kita dorong sekarang itu adalah tes ini harus segera diperbanyak sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bola. Mudah-mudahan hari Senin lembaga-lembaga yang tadi ditunjuk sudah mulai bekerja lebih giat lagi agar kemudian ini masyarakat tetap tenang. Waktu kita terbatas, Mas Revo, Mas Budi, Mas Wahyu, terima kasih sudah hadir malam ini, dan usai jeda saya akan membahas suksesi kepemimpinan di Partai Demokrat yang menjadi agenda utama di Kongres mereka akhir pekan ini. Apa pandangan dari anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopakua, dan pengamat politik Ray Rangkuti. Tetap di layar demokrasi.